Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sakura Lovers. Apa kabar nih? Tetap pada sehat semangat ya. Karena pagi ini bakal ditemenin sama Dea Ayu selama 1 jam ke depan. Nah, di edisi Jumat 27 Maret 2020 ini, dia bakal nemenin Sakura Lovers tentunya di segmen Fun Day Morning. Nah, Sakura Lovers juga bisa request lagu pop Indonesia kesayangan Anda dan juga kirim salam ya di nomor 085 842 402 6004. Oke, dia tunggu. Tetap stay tune di 107.2 Sakura FM, radionya Kaula Muda. Selamat pagi pendengar lintas Jawa Tengah. Berita pagi Sakura FM kembali hadir di ruang dengar Anda. Bersama saya Umi Zakia, sejumlah informasi akan kami sajikan berikut ini. Informasi pertama datang dari Jawa Barat bersama dengan Falihatun Naja. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Umi Zakia. Imbauan pemerintah agar masyarakat tidak bepergian saat pandemi corona berimbas pada jumlah penumpang bus di Jawa Barat. Penurunan penumpang juga turut berimbas pada pengurangan armada. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Heri Antasari, mengatakan pada Kamis kemarin, armada bus mengalami penurunan hingga 70%. Penurunan armada bus ini dikarenakan minimnya penumpang, sehingga para perusahaan otobus mengurangi jumlah armada yang beroperasi. Menurutnya, masyarakat memang banyak mematuhi imbauan pemerintah untuk tak bepergian. Otomatis pergerakan kurang, jadi angkutan daripada keluar lebih baik dikandangkan. Dengan adanya penurunan penumpang dan armada bus di lapangan, sambung Heri, secara otomatis sudah ada pembatasan, sehingga kata dia belum diberlakukan kebijakan untuk pembatasan. Berita ini dilansir dari detik.com. Sekian yang dapat Falihatun Naja laporkan. Kembali ke studio bersama Umi Zakia. Informasi masih seputar COVID-19. Sudah terhubung bersama Ana Iswa. Silahkan laporan Anda. Semarang, CNN Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menyatakan 10 pasien positif terinfeksi virus corona yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, Jawa Tengah telah sembuh. Dilansir dari CNN Indonesia, para pasien yang sembuh dirawat di Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama 1 orang, Rumah Sakit Tugurejo 2 orang, Rumah Sakit Karyadi 3 orang, dan Rumah Sakit Elizabeth 4 orang pada Rabu kemarin. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan tambahan 10 pasien positif virus corona yang sembuh menjadi tren positif karena berlangsung dalam kurun waktu 8 hari. Menurutnya, bila semua elemen dan lapisan masyarakat bergerak, penanganan wabah COVID-19 di Semarang membuahkan hasil. Hendrar meminta masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah untuk selalu memakai masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan hingga tak berkerumun, dan keluar rumah jika tak ada urusan penting. Kalau kita semua kompak, guyup, pasti kita di Semarang ini bisa memutus rantai penyebaran COVID-19, ujarnya. Bergeser dari Semarang, kali ini kami sudah terhubung dengan Hasanul Falah. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih. Kabar duka datang dari dunia musik tanah air. Salah satu penyanyi kebanggaan Indonesia, Glenn Fredly, menghembuskan nafas terakhirnya Rabu malam. Salah satu sahabat Glenn Fredly, Tompi, memberi berita sedih ini melalui pesan WhatsApp kepada liputan6.com. Glenn Fredly meninggal dunia di RS Tiamutra pada pukul 18.00 WIB. Namun, mengenai penyakitnya belum diketahui pasti. Selanjutnya, jenazah almarhum Glenn Fredly akan dibawa ke rumah duka Heaven Darmais, Jakarta Barat untuk disemayamkan sesuai prosesi adat dan kebaktian secara agama. Demikian yang saya dapat laporkan. Kembali ke studio bersama Umi Zakia. Demikian Lintas Jawa Tengah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Duh, siang-siang gini, gerah sekali. Mana tugas numpuk, bikin pusing. Kamu itu sahabat mulu. Kamu tuh cuma butuh yang seger-seger. Tapi kan malas keluar beli minum. Gak usah repot-repot. Nih, aku punya minuman.
seger banget, manisnya kerasa, cocok banget buat diminum siang kayak gini nih. Nah iya, yang kamu minum ini sirup marjan rasa melon. Ada juga varian rasa yang lain loh. Wah, apa aja tuh? Ada rasa koko pandan, rasa melon, rasa jeruk, rasa nanas, dan vanila. Banyak banget, cocok nih buat stok puasa nanti. Gue habisin ya yang ini. Kok dihabisin? Sirup marjan, manisnya kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Kali ini saya Falihatunaja senang sekali menemani Anda dalam acara Dialog Santai. Tema yang akan kita bincangkan kali ini mengenai sukses di usia muda. Nah, apakah itu? Tentu Anda penasaran ya. Langsung saja di sini saya sudah bersama Lutfi Syaf, mahasiswa dan santri di Mawadah Entrepreneur. Selamat datang Mas Lutfi. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir di studio Sakura FM. Dan langsung saja saya akan bertanya kepada narasumber kita. Nah, bagaimana sih cara Anda memandang sebuah kesuksesan? Kalau menurut saya kesuksesan itu ya sebuah hal yang harus dicapai ya Mbak ya. Jadi saya waktu SMA atau aliyah udah sekolah sambil kerja ya Mbak. Jadi emang udah berkomitmen tidak mau memberatkan orang tua, karena kita juga nanti kan hidup sendiri. Jadi kalau kita gantung sama orang tua ya nanti malah jadinya yang repot kita sendiri. Kalau kita bisa melakukan saat ini, ngapain nunggu waktu udah dewasa atau udah tua. Jadi saya emang bersungguh-sungguh terus belajar, walaupun ya dulu kerjanya hanya istilahnya biasa-biasa ternak ayam, tapi bagi saya itu sudah luar biasa sekali Mbak itu ya. Lalu siapa yang menjadi inspirasi Anda untuk sukses di usia muda, Mas Lutfi? Kalau inspirasi pertama saya yaitu Nabi Muhammad, karena dulu Nabi Muhammad itu usia 12 tahun udah berdagang, udah berlatih berbisnis. Jadi saya emang dulu pernah dengarkan ceramah dari salah satu kiai, terus Nabi Muhammad itu usia 12 tahun udah berdagang, masa kita hanya masih gantung sama orang tua. Nah, terus saya juga udah mulai berpikir Mbak, waktu SMA itu udah mulai berpikir bagaimana supaya bisa meniru jejak Nabi Muhammad. Terus yang kedua, inspirasi yang kedua saya adalah orang tua saya Mbak. Orang tua saya itu jiwa kerja kerasnya lumayan sekali. Jadi walaupun orang tua saya itu istilahnya orang yang punya atau mampu, tapi saya berusaha supaya tidak minta uang sama orang tua gitu. Nah, Anda kan seorang mahasiswa nih. Bagaimana sih Anda membagi waktu kuliah dan berbisnis Anda nih, supaya jadwal kuliah dan juga jadwal berbisnis itu tidak bertabrakan? Jadi gini Mbak, kalau bicara soal membagi waktu ya emang sulit juga kalau nggak dikomunikasikan dengan misal kalau kita kuliah harus berkomunikasi dengan dosen. Kadang saya waktu di luar kota saya juga sempat telepon oleh dosen. Jadi saya kalau bicara soal membagi waktu itu, saya kalau emang modelnya gini, ada hari-hari khusus. Kalau misal saya terima job di hari itu, maka saya lempar ke orang lain, tapi jobnya tetap masuk ke saya. Kecuali kalau kuliah itu ujian atau UAS atau UTS atau presentasi, saya usahakan hadir Mbak. Tapi misal istilahnya kepepet tidak bisa hadir, maka saya akan berkomunikasi dengan dosen tersebut, bicara baik-baik gitu. Kalau berkomunikasinya baik, insya Allah dosen pasti mau dan juga istilahnya terbuka dengan kita.
banyak kok Mbak dosen-dosen yang baik sama saya, maksudnya baik itu memberikan kelonggaran, memberikan semangat bagi saya supaya ayo terus semangat gitu. Oh, jadi seperti itu ya Mas Lutfi ya. Lalu apa sih pencapaian terbesar Anda yang ingin Anda capai? Pencapaian yang ingin saya capai itu satu Mbak, pengen menikah di depan Ka'bah bersama kedua orang tua saya dan juga bersama kedua adik saya. Demikian dialog santai bertema sukses di usia muda bersama saudara Lutfi Syaf. Terima kasih atas waktunya Mas Lutfi dan juga terima kasih kepada pendengar setia Sakura FM. Saya Falihatun Najah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips menghilangkan rasa bosan, jenuh, dan kesepian saat di rumah. Berdiam di rumah tentunya tak mematikan kreativitas dan gaya hidup sehat kita ya. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan di rumah untuk membunuh bosan dan jenuh, serta tetap waras, fit, dan bahagia selama pandemi COVID-19. Yang pertama, karaoke bersama melalui aplikasi video call. Biasanya kita menggunakan aplikasi video call untuk sekedar ngobrol dengan para sahabat atau meeting virtual dengan kolega di kantor. Namun, secara kreatif di tengah wabah corona, banyak orang yang menggunakan aplikasi video call untuk berkaraoke virtual demi membunuh rasa bosan dan jenuh. Tertarik mencobanya dengan teman-teman Anda? Yang kedua, bernyanyi menggunakan aplikasi khusus karaoke. Aplikasi khusus karaoke masih banyak digunakan orang untuk bernyanyi. Aplikasi ini pun ada yang gratis di-download sehingga kita tak perlu mengeluarkan uang untuk mengatasi rasa bosan. Bernyanyilah untuk membunuh rasa jenuh Anda di saat harus berdiam diri di rumah. Yang ketiga, mendengarkan radio. Kapan terakhir kali Anda mendengarkan radio? Kehadiran musik digital, situs video daring, dan layanan musik streaming membuat kita melupakan betapa radio dulu amat jaya. Jika bosan dan jenuh karena harus mengurung diri di rumah, kembali mendengarkan radio tentu menarik untuk dicoba. Terlebih saat ini, radio juga bisa langsung kita dengarkan secara online, yang bisa langsung diakses di laptop saat kita bekerja. Jangan lupa untuk mengajukan request dan titip salam ya. Yang keempat, melakukan push-up challenge atau squat challenge. Wabah corona tentu tak menghalangi kita untuk tetap fit dengan berolahraga. Beberapa jenis latihan di rumah yang bisa dilakukan adalah push-up dan squat, yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan postur tubuh. Misalnya, push-up membantu menguatkan otot tubuh bagian atas, sementara itu, squat menguatkan otot inti dan otot tubuh bagian bawah. Bro, badan gua pegel-pegel nih. Apa gue salah tidur ya? Jangan-jangan lo jarang-jarang olahraga ya? Iya, bener tuh. Hampir nggak pernah. Aduh, olahraga itu penting bro. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, rebahan juga harus diselingi olahraga. Emang apa sih pentingnya olahraga? Banyak banget, menjauhkan dari berbagai penyakit, mencegah stres, dan bisa meningkatkan daya pikir. Oh, begitu ya. Ya udah, aku mau olahraga dulu deh. Kan ini udah siang. 107.2 Sakura FM radionya kalah muda. Udah 1 jam dia menemani aktivitas Sakura Lovers dan waktunya dia untuk pamit undur diri. Tapi jangan khawatir karena di hari dan jam yang sama dia bakal nemeni aktivitas Sakura Lovers. Dan tentunya terima kasih juga ya yang sudah gabung dan setia dengerin dia. Ayo, dia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.